Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bertemu lagi, dipertemukan oleh Allah dalam majlis ilmu, majlis yang mulia, majlis taman-taman surga. Semoga melalui kajian hadis ini Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, gimana, sehat semuanya? Alhamdulillah. Semoga urusan akhiratnya dimudahkan oleh Allah, urusan dunianya juga diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kedua-duanya yang paling penting adalah berkah insyaallah. Umur kita berkah, ilmu kita berkah, amal kita berkah, urusan dunia dan akhirat kita berkah. Jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian hadis, masih hadis yang ke-28 di penghujung hadis insyaallah. Seperti biasa saya bacakan dulu lengkap hadisnya. An Abi Najihin Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Dari Abu Najih Irbad bin Sariyah, semoga Allah melimpahkan ridho kepadanya. Qala, berkata Irbad bin Sariyah, wa'adhana, telah memberikan nasihat mauidhah kepada kami. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mauidhatan, satu nasihat, wajilat minhal qulub, yang nasihat itu menjadikan hati kami terenyuh, wadarafat minhal uyun, dengan nasihat itulah menjadikan mata kami mengeluarkan airnya. Fakulna, kemudian kami bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Kemudian kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'idhatu muwaddi'in, seakan-akan ini merupakan nasihat yang terakhir. Fa'ausina, maka dari itu sampaikanlah nasihat kepada kami. Qala, Nabi menyampaikan nasihatnya, bersabda, usikum, aku sampaikan nasihat kepada kalian, bitaqwallahi azza wa jalla, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Was-sam'i, dan biasakan kalian mendengar. Wat-ta'ati, kemudian taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, meskipun yang memerintahkan memimpin kalian adalah seorang hamba sahaya. Fa innahu, maka sungguh, man ya'is minkum ba'di, siapa saja di antara kalian yang ditakdirkan nanti hidup sepeninggalku, fasayarah ikhtilafan katsira, maka sungguh dia suatu saat akan melihat perbedaan pendapat yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian memegang sunnahku, wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiyyin, dan hendaklah kalian memegang sunnah khulafaur rasyidin, para khalifah yang memberikan petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah pendirian mereka, sunnah mereka, keyakinan mereka oleh kalian dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hindarilah oleh kalian perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun, karena setiap perkara yang muhdats adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Rawa meriwayatkan terhadap hadis Abu Dawud, Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan sebelumnya
sudah kita sampaikan dan kita pelajari bersama pentingnya kita membekali diri dengan takwa, kemudian membiasakan diri untuk bisa menjadi pendengar setia dan kemudian taat, dengan catatan siapapun yang memimpin, siapapun yang mengatur urusan-urusan kita, baik dalam ranah yang kecil, mungkin seorang istri, anak, di situ pemimpinnya adalah suaminya, atau dalam sebuah perusahaan, atau di masyarakat, di situ ada RT, ada RW, kemudian ada kades, ada camat, ada bupati, terus ke atas lagi sampai presiden. Ala kulli hal, yang terpenting adalah satu saja, kliknya pembahasan kemarin terakhir, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Siapapun bawahannya haram untuk taat kepada atasannya selama atasannya itu memerintahkan kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau perintahnya, pemikirannya, cita-cita besarnya itu didasari dengan ilmu dan dalam rangka takwa kepada Allah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, perintahnya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, maslahat untuk banyak orang, sami'na wa ata'na. Tapi kalau mengajak kepada maksiat, melakukan sebuah kedoliman, melahirkan banyak mafsadah, maka haram hukumnya kita untuk taat. Sebagaimana ayat yang terakhir kita pelajari, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Setelah itu kalimatnya wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah. Kalimat keduanya wa ati'ur rasul, diulangi lagi, dan taat pula lah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah itu tidak diati'u lagi, wa ulil amri minkum, dan hendaklah kalian juga taat kepada ulil amri kalian. Jamaah rahimakumullah, dalam Ibnu Katsir dikatakan ulil amri itu ada dua. Yang pertama ada namanya ulama, yang kedua ada namanya umaro. Ulama adalah almar'u almatbu'u fi amrin ilmiyin. Ulama itu adalah seseorang yang diikuti dalam urusan ilmu agama. Selama yang disampaikannya itu benar, bagaimanapun bahasanya, bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, wajib kita taat dalam urusan ilmu. Sedangkan umaro, ini bagian yang kedua dari ulil amri, itu adalah umaro, almar'u almatbu'u fi amrin amaliyin, seseorang yang diikuti dalam urusan mengatur negara, dalam urusan amal, dalam urusan action di masyarakat, ya. Siapapun pemimpinnya, ya, wajib untuk taat. Tapi dilihat di dalam ayat itu indah sekali, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita tidak cukup tafsir, tapi ada tadabbur ayat. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu, Allah menggunakannya bukan kalimat ya ayyuhal mu'minun. Kalau ya ayyuhal mu'minun ini kalimatnya kalimat isim. Kalau isim itu la yataghayyar, tidak pernah berubah. Artinya ya ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang sudah panceg imannya, tidak pernah berubah lagi, pokoknya yakin betul. Nah, makanya dalam surat Al-Mu'minun kalimatnya qad aflahal mu'minun, bukan kalimatnya qad aflahal ladzina amanu, tidak. Tapi qad aflahal mu'minun, wahai orang-orang, qad aflaha, sungguh benar-benar telah beruntung. Pakai aflaha past tense fil madhi, kemudian menggunakan qad sebelumnya. Ini stressing makna. Sungguh benar-benar telah beruntung. Siapa? Bukan kalimatnya alladzina amanu, tapi al-mu'minun, orang-orang yang sudah panceg, sudah kuat, sudah teguh imannya, henteu unggut kalinduan gedag keanginan, sudah yakin betul, nggak bisa pokoknya diubah. Nah, itu namanya al-mu'minun. Kalimatnya kalimat isim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Pakai kalimat isim semuanya. Benar khusyuknya itu. Tapi di sini ya ayyuhalladzina amanu,
wahai orang-orang yang beriman yang masih labil imannya. Maka supaya panceg diperintahkan oleh Allah, ati'u, supaya kamu kuat. Kalau dalam ayat yang lain kan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman. Kalimatnya pakai kalimat fi'il, dan kalimat fi'il itu kata kerja, sedangkan kata kerja itu ada past tense, ada continuous tense, ada fi'il madhi, fi'il mudhari, ada juga fi'il amr. Artinya yataghayyar, masih ada kemungkinan untuk berubah, fluktuatif. Sehingga menerjemahkannya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang masih labil imannya. Supaya tidak labil, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah haqqa tuqatih, dengan benar-benar takwa. Ayat ini pun sama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang masih labil imannya. Supaya tidak labil, ati'u, taatlah kalian semuanya Allah, kepada Allah, wa ati'u, diulang 2 kali, dan taatlah pula kalian kepada ar-rasulah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa ati'u Allah, ati'u ar-rasulah, diulang 2 kali ati'unya? Karena kata Ibnu Katsir, baru masuk tafsir. Dalam tafsir dikatakan bahwa diulang ati'unya 2 kali itu karena firman Allah, sabda Nabi itu mutlak benarnya. Itu harus jadi prinsip, ya. Allah berfirman, masuk akal enggak? Masuk akal, pasti benarnya. Nabi bersabda, masuk akal enggak? Masuk akal, ini hadisnya sahih, pasti benarnya. Itu enggak boleh ragu, ya. Kata Nabi, laula an asukka ala ummati la amartuhum bisiwaqi inda kulli shalah. Contoh, ya, bahwa sungguh, ya, seandainya aku tidak memberatkan umatku, sungguh aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hadir datang waktunya, waktu sholat 5 waktu, ya. Yakin kalau siwak ini sehat dan menyehatkan. Kudu siwakku pasta, ya. Ini orang bermasalah, meskipun boleh pakai pasta tanpa menggunakan siwak, tapi persoalannya apa? Dia hilang keyakinannya terhadap syariat bersiwaknya, ya. Jamaah rahimakumullah, Nabi tidak pernah sekolah tibbun nabawi. Nabi tidak pernah ngambil jurusan kedokteran di berbagai kuliah dimanapun, tidak pernah. Tapi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau itu bersabda kecuali berdasarkan wahyu, bimbingan wahyu. Kalau ada lalat dalam hadis masuk ke salah satu tempat minumanmu, maka celupkanlah, karena salah satu di antara 2 sayapnya itu ada racunnya dan sebelahnya penawarnya. Itu belum pernah Pak dulu dikaji secara ilmiah, bener enggak, ya? Tapi para sahabat sudah saja yakin, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ati'ur rasul, itu yang pentingnya. Karena kalimatnya di situ, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, kalimatnya amr. Sedangkan dalam kaidah usul, al-amru yadullu alal wujub. Kalau itu perintah, ya, sifatnya perintah, itu menunjukkan statusnya, hukumnya wajib. Masuk akal enggak? Masuk akal, tidak perlu ditanyakan. Nabi teh datang sekolah kedokteran, teu yakin pirata picilakaeun, ya. Tidak. Tapi ini sabda Nabi, bismillah. Ternyata kemudian barulah ke sini adakan kajian ilmiah, ternyata betul di salah satu sayapnya itu ada racunnya. Kalau tidak kita celupkan kemudian kita buang, maka penawarnya tidak bekerja, ya, sehingga yang masuk adalah racunnya saja. Itu baru bahaya, ya. Nah, jamaah rahimakumullah, kenapa di dalam ayat Allah mengatakan anzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha, misalkan, ya, Allah turunkan dari langit berupa air hujan jatuh ke bumi dengan fa ahya bihi, maka Allah hidupkan dengan perantaraan air hujan itu apa? Al-ardo, bumi yang sudah mati, ya. Orang tua dulu sering begini karena keterbatasan ilmunya, tunggu hujanan bisi gering, ya. Nah,
Kemudian hujanan, ternyata kering. Itu diantara kemungkinan dua kemungkinan saja. Ya, satu bisa saja hujan-hujannya pada hari yang pertama sehingga menjadi sakit. Kata Allah, fa'ahya bihil ardo ba'da mautiha. Tapi kok kenapa malah sakit? Itu bisa saja hujan yang pertama. Atau kedua, karena tidak taatnya kepada orang tua, ya, bandelnya kepada orang tua. Kan apapun yang dikatakan oleh orang tua, kalau itu baik ya sudah kita ikuti. Tapi setelah dikaji, ternyata Pak Dadang Hawari, seorang psikolog, Allah yarham, sudah meninggal. Beliau pernah menyebutkan, ya, maaf, bagi siapa saja yang mungkin tidak punya anak, salah satu di antara cara secara ilmiahnya ternyata betul. Kalau manusia diciptakan dari apa, Pak? Tanah. Ya. Kemudian ayat itu mengatakan Allah turunkan air hujan dari langit jatuh ke tanah, tanah yang kering kerontang saja terkena air hujan bisa menjadi subur. Maka diperintahkan, ya, secara medis berdasarkan renungan ayat itu, kata beliau, yaitu dengan hujan-hujanan. Tapi jangan hujan-hujan yang pertama, karena kalau hujan yang pertama itu kan mengangkat debu sehingga terhirup oleh anak-anak, kemudian masuklah ke tubuhnya, jadilah sakit. Itu karena hujan yang pertama. Tapi kalau hujan yang kedua, ketiga, selanjutnya, insya Allah sekiranya suami istri, ibu bapak hujanan sing sering. Kemudian yang kedua harus memperbanyak istighfar, ya, memperbanyak istighfar. Karena dulu mungkin belum pernah terpikir, yang penting hujan-hujanan saja. Setelah sekarang baru para medis mengkaji, oh ternyata air hujan itu memang anugerah, ya. Tapi jangan hujan yang pertama, hujan yang kedua, ketiga itu sudah terangkat debunya, itulah akan memberikan kesehatan kepada kita. Nah, ternyata betul ada tukang rongsokan, Pak, menikah sudah 10 tahun tidak punya anak, ya. Selain dia mengangkat anak saudaranya untuk memancing, kemudian hujan-hujanan, ya. Betul 2 pekan kemudian itu memang ujiannya luar biasa. 2 pekan pertama sih orang mengatakan, nah cenah itu era cenah di sekolah hujanan, baik dah. Orang mada dunia manu milik kita bersama, yang lain ngontrak ngarepehkeun hate. Hujanan setelah 2 pekan, wih, masya Allah, Ustadz, alhamdulillah saya positif, katanya. Alhamdulillah. Oh ya, alhamdulillah, kita doakan alhamdulillah, ya. Sudah besar sekarang, sudah SMA anaknya. Tapi istrinya sudah meninggal, suaminya masih hidup. Tukang rongsokan, ketemu, kumaha Kang? Ayeuna geus adian can, si Nisa can adian, ya. Ketika masih ada istrinya belum meninggal. Hujanan deui atuh gitu. Dan yang kedua istighfar, ya. Karena diilhami dari surat Nuh. Dari surat Nuh ayat 10 sampai 12 itu pernah ditanyakan kepada Al-Imam Hasan Al-Basri. Di dalam ayat itu dikatakan, wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. 1, yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa jannati wa anhara. Efek dari banyak istighfar itu. Kata Nabi Nuh, wahai umatku, perbanyaklah kalian meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ghaffara, anu jembar pangampura, ghaffara, Maha Pengampun. Kenapa disuruh banyak istighfar? Ternyata dengan istighfar itu 1, yursilis sama alaikum midrara. Allah akan turunkan air hujan dari langit yang memberikan manfaat faidah kepada banyak manusia. Yursilis sama alaikum midrara. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Dengan istighfar itu Allah akan berikan keberkahan. Bi amwali wa banin, harta dan keturunannya. Wa jannati wa anhara, kebun-kebunnya juga dengan memperbanyak istighfar Allah berikan kebun-kebunnya itu subur. Wa anhara, dan sungai-sungainya juga mengalirkan air-air yang bermanfaat, berfaedah, ya, itu dengan banyak istighfar. Artinya bisa saja dengan kita banyak dosa itu akan menahan 5 hal ini. Susahnya kita dalam mendapatkan harta,
mungkin keturunan, mungkin juga hujan susah. Adapun hujan yang turun, hujan yang menjadikan banjir, ya bisa karena dosa. Begitu juga penghasilan pertaniannya, dan juga sungai-sungai yang mengalir itu tidak memberikan keberkahan, bisa saja karena tidak memperbanyak istighfar karena banyak dosa. Nah, diilhami dari ayat itu. Ada 3 orang datang kepada Hasan Al-Basri. Orang pertama, ya saya katanya, usaha saya netek semplek, nincak semplak gitu ya, susah, jangankan keuntungan, modal saja yang ada hancur ya. Perbanyak istighfar. Orang kedua datang, saya gimana, saya melak iya melak itu, tidak pernah mendapatkan hasilnya dari pertanian. Perbanyak istighfar. Kenapa saya sudah lama tidak punya anak? Sudah perbanyak istighfar. Muridnya memperhatikan, saya kenapa 3 pertanyaan yang berbeda tapi kok jawabannya sama? Istighfar ya. Ayat jawabannya ayat itu, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa jannati wa anhara. Kembali kepada pembahasan, itu sekedar contoh saja. Wa ati'ur rasul, taat wajib kepada Rasul. Diulangi 2 kali, sekali lagi karena taat kepada Allah, taat kepada Rasul itu mutlak benarnya. Masuk akal enggak? Masuk akal, harus kita yakini karena firman Allah itu pasti benarnya, sabda Nabi pasti benarnya. Tapi dilihat setelah itu, wa ulil amri minkum, ada atimunya enggak Pak? Enggak ada. Kenapa? Mau ulil amri dari kalangan ulama, mau ulil amri dari kalangan umaro yang ngurus negara ini, pemerintahan ini, itu bukan nabi, tidak maksum dan tidak mutlak kebenarannya, sehingga kalimat setelahnya wa ulil amri diikat oleh kalimat minkum. Minkumnya kembali kepada ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul. Wajib kita taat kepada ulil amri, baik ulil amri dari kalangan ulama maupun ulil amri dari kalangan umara, selama mereka itu minkum, termasuk dari kalangan orang-orang yang beriman, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Bagaimana statementnya bisa maslahat, dia saja bermasalah imannya kepada Allah dan Rasulnya? Bagaimana perintahnya, cita-cita besarnya melahirkan maslahat untuk rakyatnya, untuk umatnya, dia saja bermasalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Maka diikat dengan minkum ya. Mau ulama, mau umaro, wajib kita taat kepada mereka selama mereka itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh siapapun taat kepada atasannya selama atasannya itu mengajak untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini ada hadis sampai Nabi mengatakan wa in ta'ammaru alaikum abdun habasyiyun ka'anna fi ra'sihi jabibah ya. Kalian wajib taat kepada pemimpin kalian meskipun dia seorang hamba sahaya, dan hamba sahaya habasyiyun, orang Ethiopia, Habasyah. Orang Habasyah itu ka'anna fi ra'sihi zabibah. Kalau ini bagus ya, alhamdulillah. Tapi kalau orang Ethiopia Bu pakai sampo, dah pakai sampo ya sama saja. Ethiopia kan begini, cruel ya. Nah, itu. Jadi kata orang Sunda itu meskipun ya seperti itu, udah hitam, kemudian rambutnya juga seperti itu, tapi dilihat cara berpikirnya, cita-cita besarnya, umat ini, rakyat ini dibawa kemana? Digiring kepada kemaslahatan untuk dunia dan akhiratnya, atau digiring untuk sesuatu kedoliman ya, itu dilihat saja. Jadi selama mengajak kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib untuk taat. Nah, sekarang baru masuk pada kalimat yang selanjutnya. Man ya'ish minkum fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Bu, Pak, jamaah rahimakumullah. Kita ini ditakdirkan di penghujung zaman hidup ini. Ujiannya luar biasa. Jangankan di luar masjid ya. Di dalam masjid saja maksiat itu kadang ada. Bahkan tidak sedikit masjid, di dalam masjid maksiatnya itu maksiat yang kaitannya dengan akidah.
Mungkin di situ terjadi kemusyrikan, mungkin itu di dalamnya terjadi kebid'ahan, bahkan bid'ahnya bid'ah mukaffirah, bid'ah yang bisa mengeluarkan dari Islam. Bahkan bisa saja di dalamnya ada bid'ah, di dalamnya ada kefasikan, ya, dosa-dosa besar. Apalagi kalau sudah selangkah dua langkah keluar dari masjid, itu jauh lebih banyak lagi peluang untuk dosa dan maksiat. Bahkan di hutan saja bisa berbuat maksiat hari ini. Ini kalau yang megang, orang yang tidak ngerti akhirat, ya, bisa menjadi wasilah turunnya murka Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang megangnya ini ngerti akhirat, ini bisa menjadikan turunnya ridho Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, akan terjadi kalau ditakdirkan salah satu di antara kalian masih hidup sepeninggalku, nanti kalian akan melihat pergeseran kualitas umat sampai terjadi penyimpangannya masih dekat, mungkin masih di koridor Islam, ya, mungkin dalam urusan fikih, dalam urusan muamalah, tapi ada juga yang penyimpangannya jauh sekali, ya, sudah sampai keluar dari track Al-Quran dan As-Sunnah, mungkin dalam persoalan akidah. Nah, jamaah rahimakumullah, maka pertama, ya, kita harus paham tentang adab dalam ikhtilaf. Kenapa? Karena ikhtilaf ini adalah bagian dari fitrah manusia. Dikatakan kullu ra'sin ra'yun. Setiap kepala itu pasti punya pendapat. Nah, yang menjadi persoalan itu didasari pakai ilmu atau didasari dengan hawa nafsu dalam mensikapi perbedaan itu. Makanya kalau para ulama mengatakan ucapan dan sikap seseorang itu menunjukkan kualitas ilmunya sampai di situ. Terserah mau sekolahnya dimanapun. Tapi kalau mengatakan Jumat itu tidak cukup hari Jumat saja, biar income-nya DKM itu banyak, fulusnya, maka saya akan ajukan nanti Jumatan pada hari Ahad, ya. Itu KH depannya, Kiai Haji bla 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 bla. Biar income negara itu besar, maka tidak cukup ibadah haji setahun sekali, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, maka saya ajukan nanti kalau ibadah haji itu setiap bulan sebagaimana umroh. Jadi meskipun ada KH-nya belakangnya MA, Magister of Art misalnya, tapi kalau ucapannya ini bermasalah, tetap saja ucapan dan sikap seseorang itu menunjukkan kualitas ilmunya sampai di situ. Karena menjadi takaran itu adalah kebenaran hak mutlak Allah dan Rasulnya. Itu pasti akan terjadi, Pak, ikhtilaf itu. Mungkin kemarin sudah kita singgung, biang pertama kali terjadinya ikhtilaf perbedaan pendapat itu dilahirkan oleh orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi pingin umat Islam itu hanya sebuah identitas saja, tapi ketika diukur dengan mizan ilmu, timbangan ilmu, ternyata KTP-nya saja Islam, tapi dalam timbangan ilmu ternyata sudah tidak Islam lagi. Makanya ada buku judulnya Kafir Tanpa Sadar. Bagus buku itu, Kafir Tanpa Sadar, ya. Boleh casingnya itu casing primus pria musola, para perempuannya, ahwat-ahwatnya, ummahatnya seperti ibu-ibu pakai jilbab rapi, tertutup sekujur tubuh kecuali dua telapak tangan dan wajah. Boleh kalau mau diutamakan fadilahnya pakai niqab, tapi ya pemikirannya liberal, pola pikirnya itu pola pikir Yahudi, tetap tidak menjamin casing itu. HP juga kan banyak, casingnya bagus tapi isinya bermasalah. Berapa itu harganya? 12 juta. Oh, halus, pas dibongkar ternyata abal-abal. Ada yang begitu. Nah, kita ini diuji oleh Allah SWT di akhir zaman. Tapi bersama dengan itu tenang, ya. Nabi mengatakan al-qabid ala dinihi kal-qabid alal jamri. Ya. Orang yang memegang, umatku yang memegang kebenaran di akhir zaman itu seperti memegang bara api. Bara api itu kalau digenggam begini, dilepaskan, itu masih terasa ujiannya luar biasa akhir zaman itu. Tapi kalau bara api itu kita pegang, ujiannya besar, kita tahan lagi, kita tahan lagi. Nah, besarnya
pahala itu diukur dengan besarnya ujian. Kalau kita sabar, kita tahan ujian-ujian itu, didasari dengan ilmu, nanti lama-kelamaan juga hilang, panasnya tuh hilang. Jamaah rahimakumullah. Kemudian Nabi mengatakan, umatku di akhir zaman nanti mereka akan mendapatkan khamsina minkum, mendapatkan pahala 50 kalinya kalian. Para sahabat bertanya, khamsina minna aw minhum ya Rasulullah, itu pahalanya 50 kali di antara mereka atau 50 kali di antara kita? Bukankah kita bertemu dengan engkau, merasakan tarbiyah, pengajaran dari engkau ya Rasulullah? Ini merupakan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, iya. Kenapa bisa lebih dari kalian sampai 50 kalinya sahabat gitu? Karena tajiduna lil khairi a'wanan wala yajiduna lil khairi a'wanan. Kata Nabi, kalian untuk berbuat baik itu ada yang menaungi, maksudnya ada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ada masalah percekcokan datang kepada Nabi, Nabi jawab, beres masalah ya, contoh misalkan banyak dalam kehidupan para sahabat. Makanya anugerah terbesar bagi para sahabat itu kehadiran Nabi di tengah-tengah mereka, sehingga Al-Quran juga menjawab persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan para sahabat, sehingga menjadi hukum bagi kita ya, umat Nabi Muhammad setelahnya. Itu pernah ya, Khalid bin Walid ada masalah dengan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu kan salah satu di antara kakinya agak kecil gitu ya. Nah, kemudian ada persoalan ya, sampai sedikit merendahkan Abdullah bin Mas'ud. Nabi berdasarkan surat Al-Hadid ayat yang ke-10, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatala ulaika a'damu darajatan minal ladina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahu husna wallahu bima ta'maluna khabir. Tidak sama orang yang beriman berinfak ya, sebelum terjadinya Fathu Makkah dan mereka berjuang. Tidak sama mereka ini yang masuk Islam kemudian beriman memperjuangkan Islam ya, berjuang berjihad sebelum Fathu Makkah, ujiannya jauh lebih banyak. Itu mereka a'dhamu darajatan minal ladina anfaqu min ba'du wa qatalu, lebih besar derajatnya dibandingkan sahabat yang masuk Islam berinfak berjuang setelah Fathu Makkah. Kenapa? Karena ujiannya jauh lebih besar dibandingkan setelahnya. Sehingga Nabi mengatakan ya, ini ketika ada masalah Nabi mengatakan, walladzi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifah. Demi yang jiwaku ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, seandainya kalian merendahkan mencela salah seorang di antara sahabatku, maka sungguh tidak bisa melebihi pahalanya sahabat meskipun dia menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, setengahnya pun tidak ya. Itu bahasa Nabi. Akhirnya Khalid itu meminta maaf kepada Abdullah ibnu Mas'ud, karena Abdullah ibnu Mas'ud itu jauh lebih dulu masuk Islam dan memperjuangkan Islam, dan termasuk orang yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah. Sahabat yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah ujiannya jauh lebih besar dibandingkan sahabat yang masuk Islam setelah Fathu Makkah, karena ujiannya jauh lebih sedikit yang masuk Islam setelah Fathu Makkah dibandingkan sebelum Fathu Makkah. Akhirnya karena ada iman, Allah katakan wa kullu wa'adallahu husna. Yang ini juga sahabat, ini juga sahabat. Beda kastanya itu karena masuk Islam sebelum Fathu Makkah, yang ini masuk Islam sebelum Fathu Makkah. Ujiannya jauh lebih besar, ujiannya jauh lebih sedikit. Tapi kedua-duanya diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah juga Hatib bin Abi Balta'ah ya. Indah memang berbicara tentang sahabat itu Pak ya. Hatib bin Abi Balta'ah ini ya, pernah ketika Fathu Makkah, kan itu Nabi merencanakan ingin membebaskan kota Makkah dari kungkungan orang-orang musyrik dan ingin membebaskan patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah, ingin dibebaskan, mengadakan invasi dari Madinah ke Makkah ya, merencanakan strategi.
ada salah seorang sahabat namanya Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu an. Beliau menulis surat. Yang isi suratnya itu menyampaikan kepada keluarganya agar keluarganya menghindar dari Makkah, menjauh, karena Muhammad dan bala tentara sahabatnya yang dari Madinah ingin membebaskan kota Makkah, memerangi kota Makkah ya. Akhirnya dititipkanlah kepada seorang ibu-ibu yang pakai kerudung ya, kemudian disimpan di balik rambutnya yang hendak berangkat ke Makkah. Dalam riwayat itu berangkatlah malaikat Jibril ngasih tahu kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian, wahai Nabi, salah satu dari sahabatmu ingin membocorkan rahasia pembebasan kota Makkah ya. Namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Berangkatlah si ibu itu ya. Sebelum sampai, masih di perbatasan sebelum sampai ke Makkah, kemudian Rasul memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib dan sahabat yang satunya Mus'ab, kalau tidak salah dalam riwayat 2 orang, berangkatlah. Kemudian menyusul si ibu itu. Saya singkatkan riwayatnya, padahal ada kisah lucu itu. Ali bin Abi Thalib menyampaikan pada si ibu tadi, mana katanya surat yang dititipkan oleh sahabatku. Si ibu tadi tidak ada yang nitip katanya. Nah, beliau tahu kalau perempuan itu digertak pasti dia takut ya. Kalau tidak mau saya telanjangi, buka ya. Akhirnya kasihkan surat, kembalilah gitu ya. Kembali serahkan kepada Nabi, dikumpulkanlah seluruh para sahabat. Kemudian ketika itu Nabi menyampaikan, Nabi sudah tahu kalau itu Hatib bin Abi Balta'ah, tapi ingin melihat kejujuran Hatib bin Abi Balta'ah. Siapa yang merasa dirinya berbuat maksiat, mau membocorkan rahasia perjuangan kita membebaskan kota Makkah. Akhirnya Hatib bin Abi Balta'ah ngacung ya. Saya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi menghargai 2 kalimat syahadat yang ada dalam dirinya. Dia jujur ketika ditanya aku. Tapi di sebelah Nabi ada mantan preman namanya Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk memenggal lehernya dia. Kata Nabi, "I'malu ma syi'tum fa innallaha qad ghafara lakum." Ya. Ini kalau tukang catur mah skakster. Berbuatlah sesuka hatimu, wahai Umar, berbuatlah sesuka hatimu. Tapi ingat, Hatib bin Abi Balta'ah itu ahlu Badrin, veteran perang Badar. Maka sungguh Allah telah mengampuni Hatib bin Abi Balta'ah. Itu sudah begini pedangnya. I'malu ma syi'tum fa innallaha qad ghafara lakum. Ya, berbuatlah sesuka hatimu. Tapi ingat, Hatib bin Abi Balta'ah ini sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bahasa Nabi kan, orang yang menunjukkan orang itu cerdas ya. Bahasanya asupkeun deui Umar lamun teu ku aing. Nah, itu tidak berilmu. Wahai Hatib bin wahai Umar bin Khattab ya, berbuatlah sesuka hatimu. Tapi ingat, Hatib bin Abi Balta'ah itu adalah orang yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dimasukkan lagi pedangnya. Kemudian setelah itu meminta maaf ya, saling berangkulan. Lembut hatinya. Kenapa Nabi mengatakan demikian? Karena dalam hadis yang lain Nabi mengatakan la tamassun nar ahli badrin, tidak akan disentuh oleh api neraka veteran perang Badar. Ujiannya besar ya. Hatib bin Abi Balta'ah itu veteran perang Badar. Jamaah rahimakumullah. Nah, maka dari itu jamaah rahimakumullah, ketika ada perbedaan pendapat dalam hadis, kita kembali kepada pembahasan perbedaan pendapat ya di kalangan umat Islam, yang ini begini, yang ini begini. Nah, kita ini harus wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Ya, fitrah manusia berbeda pendapat itu. Nah, di situ ada ilmunya. Secara otomatis ya, Nabi itu memberikan tipsnya. Pokoknya pelajari oleh kalian sunnah-sunnahku, ikuti dalam mempraktekkan sunnahku. Gambaran yang paling jelas itu yang dipraktekkan oleh para sahabat. Jumlah para sahabat ini 114.000 sahabat.
Ada dalam riwayat yang lain 124.000 sahabat. Semuanya berdasarkan surat 9 ayat yang ke-100, radhiyallahu anhum wa radu'an. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka dengan kebaikan, Allah berikan ridho kepada mereka, mereka juga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kalau orang sudah dapat ridho, itu jaminannya apa, Bu? Surga. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Itu diminta dulu ridhonya. Ya Allah, aku mengharap kepada Engkau ridhomu ya Allah. Baru setelah itu jannahmu. Karena tidak mungkin masuk jannah kalau tidak mendapatkan ridho Allah. Ini sahabat 114.000 sahabat atau 124.000 sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an dalam ayat 9 ayat 100 ini. Allah ridho kepada mereka, mereka juga ridho kepada Allah. Sudah kita yakin semua sahabat itu di atas jalan yang benar. Ya. Kemudian dari 114.000 sahabat atau 124.000 sahabat itu secara kastanya dipisahkan. Ada di antara mereka yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah, ada yang masuk Islam setelah Fathu Makkah. Derajatnya lebih tinggi. Ayatnya tadi surat Al-Hadid ayat yang ke-10. Lebih tinggi derajatnya orang yang sahabat yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah karena ujiannya lebih besar. Dari antara mereka yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah itu diklasifikasi lagi oleh Allah itu. Siapa? Ada ahlu badrin, ada yang bukan ahlu badrin. Nah, sehingga sepeninggal Nabi itu kalau ada masalah pertama kali yang diundang oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika ada masalah ini bagaimana ya, belum ada solusi, pertama kali yang dipanggil siapa? Mana yang masih hidup di antara veteran Badar, kumpulkan, karena mereka jauh lebih lurus, lebih baik hatinya, lebih tulus hatinya, kumpulkan, minta pendapat kepada mereka. Di antara ahlu badrin ini barulah diklasifikasi lagi. Ada yang jauh lebih utama, lebih bagus lagi, lebih banyak lagi ujian hidupnya. Karena yang mengawali Islam itu berkah sampai hari ini 10 orang yang dijamin masuk jannah. Di sana ada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, kemudian Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, kemudian Abu Ubaidah ibnul Jarrah. 10 orang ini. Di antara 10 orang ini diklasifikasi lagi. Inilah hadisnya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Sudah, kalau ada masalah kalian genggamlah, ikutilah, cekel deleg, ulah unggut kalinduan gedag keanginan. Bagaimana para sahabat 114.000 sahabat itu dalam berfikir, dalam beramal, dalam memperjuangkan Islam. Hazanahnya sudah ada, baca kehidupan mereka. Lebih utama lagi baca para sahabat yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah. Lebih utama lagi baca kehidupan para sahabat yang masuk Islam, sebelum Fathu Makkah, kemudian mereka mengikuti Badar. Di antara mereka ada lagi 10 orang yang dijamin masuk jannah. Di antara 10 orang masuk jannah lagi diklasifikasi lagi. Baca, utamakan ya senior sahabat, yaitu Khulafaur Rasyidin. Baca itu bagaimana Abu Bakar As-Siddiq dalam berfikir, bagaimana Umar bin Khattab dalam berpendapat, bagaimana Utsman, Ali radhiyallahu anhum dalam membawa umat itu seperti apa. Baca kehidupan mereka. Di antara 4 sahabat ini ada lagi yang lebih utama lagi. Siapa kira-kira? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, sebagaimana dalam riwayat Bukhari, Ali bin Abi Thalib mengatakan afdalun nas ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin. Orang yang paling utama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Bayangkan di awal-awal Islam yang mengeluarkan hartanya semuanya Abu Bakar As-Siddiq. Ketika dalam keadaan orang tidak percaya kalau Nabi itu berdasarkan surat Al-Isra surat 17 ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Dalam satu malam saja kan, dari Makkah kemudian ke Palestina, di Masjidil Aqsa, dibawa ke Sidratil Muntaha, balik lagi dan membawa pesan, yaitu sholat
sholat 5 waktu, ketetapan sholat 5 waktu. Orang-orang itu pada mencibir, masa katanya bisa begitu? Wah, bohong Muhammad itu. Pertama kali yang membenarkan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Makanya dikatakan As-Siddiq, ya, itu gelar As-Siddiq. Yang menyertai Nabi ketika di Gua Thur siapa? Kalau bukan Abu Bakar As-Siddiq. Sampai Nabi dan Abu Bakar melihat kaki mereka, orang-orang kafir Quraisy yang akan membunuh Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq. Itu yang menggigil ketakutan itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Saking cintanya kepada Nabi, khawatir ini perjuangan masih awal, belum seberapa, khawatir ketahuan nanti bisa dieksekusi, bisa dibunuh. Kemudian Allah turunkan dalam surat At-Taubah, idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ingatlah ketika 2 orang ini ada di dalam gua Thur, kemudian berkata salah satu di antara keduanya, artinya Nabi Muhammad SAW melihat Abu Bakar ketakutan karena cintanya kepada Nabi, khawatir ketahuan oleh orang-orang kafir Quraisy. Nabi mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana, don't be sad, ya, jangan bersedih, jangan takut, ya, sungguh Allah bersama kita dengan pertolongannya, dan hati kita dikuatkan oleh Allah SWT. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Manusia paling lurus para sahabat dalam pemikirannya, manusia yang paling bersih dalam amalnya para sahabat. Sehingga jamaah rahimakumullah, terserah mau mereknya apapun, ya, ini bajunya warnanya ini, bajunya ini, yang mereknya ini, dilihat saja bagaimana memahami Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan pemahaman mereka para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang lurus yang mengikuti jalan mereka. Dan itulah yang ditempuh oleh Imam Bukhari, itulah yang ditempuh oleh Imam Muslim, itulah yang ditempuh oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan ulama-ulama hadis yang lainnya. Dan itulah yang ditempuh oleh Imam Malik, itulah yang ditempuh oleh Imam Abu Hanifah, itulah yang ditempuh oleh Imam Asy-Syafi'i, itulah yang ditempuh oleh Imam Ahmad bin Hambal. Secara akidah, muamalah, fikih, begitu juga akhlak mereka itu menyandarkan, bercermin kepada para sahabat, ya. Sampai Imam Abu Hanifah mengatakan, lan tasluha hadhil ummatu illa kama saluhat bihi awwaluha. Umat ini sepanjang zaman tidak akan melahirkan kemaslahatan sehingga mereka mengembalikan pemikiran mereka, ilmu mereka, amal mereka, muamalah mereka kepada generasi yang awal, ya. Jamaah rahimakumullah, itu coba saya tanya saja, Bu. Kalau kita posisinya, ya, melihat sebagaimana kasus Hatib bin Abi Balta'ah yang tadi membocorkan rahasia perjuangan, padahal itu aib perjuangan yang harus dirahasiakan. Kira-kira kita sebagai Umar bin Khattabnya dengan ukuran kita, jangan mengukur kita kepada Umar bin Khattab. Kira-kira bagaimana pedang ini? Paling malin kayak ke jelema kieu mah. Apalagi dengan ucapan-ucapan yang kasar, ya. Ada itu lagi viral sekarang, ya, Habib, ya. Tapi ucapannya tidak seperti Habib. Ada ulama tapi ucapannya tidak seperti ulama. Itu bahasa-bahasa kotor yang tidak ditemukan dalam bahasa Arab, hanya ditemukan di Indonesia saja. Gogog, anjing, gogog, kalbun. Kalau orang Arab kan kalau marah nggak ada bahasa itu. Lamun anu amak orang Arab, Bu, tidak pernah mengatakan kirdun, ya, monyet misalkan. Berat sebenarnya terjemahkannya. Kalbun, nggak pernah orang Arab begitu. Orang Arab, ibu kalau umroh ke sana terus ibu melakukan hal yang salah, ittaqillah. Itu kalau disunahkan, Ustaz alhamdulillah sana anjeunna nembe bari amek ge mi orang takwa ka abdi, lain mi orang takwa amek ka maneh salah eta teh. Ittaqillah. Haji Tarsum, ittaqillah. Alhamdulillah mun abdi mah tos bertakwa. Enggak, bukan keur amek eta ka beliau teh. Ya, mungkin senal ka bawa ka Masjid Nabawi ka jero. Ittaqillah. Mun diurang sok aya nu asup ka masjid, pohon sendal dibawa, kumaha marahnya kita? Oh si gelo, pokoknya segala diucapkan. Masya Allah, ya salam, ya. Masya Allah, jamaah rahimakumullah.
ucapan hati-hati ya, pemikiran hati-hati. Makanya adanya Syiah itu karena pemikiran ya. Dan itu terjadi di akhir zaman sekarang dahsyatnya. Ada LDDI, itu jelas sesatnya. Ada Ahmadiyah, jelas sesatnya. Belum lagi Az-Zaitun, jelas sesatnya. Saya kalau jelas-jelas sesat yang menyimpang dalam akidah itu sebutkan saja ya. Kemudian ada liberal ya, orang-orang liberal. Kemudian ada namanya JIL, Jamaah Iblis Liberal ya, banyak ya. Itu sudah jelas sesatnya. Kalau saudara-saudara kita Persis, Muhammadiyah, NU, Matlaul Anwar, Al-Irsyad ya, terus Salafi ya, terus apalagi ya kelompok-kelompok yang ada itu masih dalam koridor Islam saudara kita ya, dengan sekian kekurangan dan kelebihannya ya. Mudah-mudahan kekurangannya itu secara person memang ada pribadi, bukan karena ormas. Secara pribadi memang ada yang menyimpang jauh. Ormasnya tidak pernah memiliki pemikiran seperti itu, tapi pribadi. Kalau si Ahmadiyah LDI memang diciptakan supaya sesat gitu. Dan itu terjadi di akhir zaman. Nah, insya Allah nanti yang akan datang saya sampaikan adab ya, adab dalam ikhtilaf. Jadi ada ikhtilaf yang bersifat tadad, ada ikhtilaf berbeda pendapat yang bersifat tanawu. Yang tanawu dibolehkan dengan sekian ilmunya, yang tadad haram untuk berbeda dalam urusan akidah, kecuali dalam cabang dari sebuah cabang akidah itu ada perbedaan di kalangan para ulama. Tapi kliknya perbedaan pendapat apapun itu jangan pernah didasari dan disikapi oleh hawa nafsu, tapi harus disikapi dengan ilmu ya. Sehingga kalau didasari dengan hawa nafsu pasti akan melahirkan sesuatu yang haram, namanya iftiraq, perpecahan. Tapi kalau perbedaan pendapat, ikhtilaf didasari dengan ilmu, itu tidak melahirkan iftiraq, tapi justru akan menambah ilmu kepada kita ya. Makanya harus bisa membedakan dua hal itu. Seperti apa perbedaan pendapat yang bersifat tadad, dan seperti apa ikhtilaf yang berbeda pendapat karena tanawu. Nah, disitulah nanti akan kita pelajari supaya kita memiliki dewasa dalam berilmu. Ya, masa gara-gara yang ini di sini, yang ini di sini, yang ini di sini, ada yang digenggam, ada yang tidak, kemudian kita tidak mau bermakmum kepadanya. Gara-gara misalkan yang satu dijaharkan bismillahnya, yang satu tidak, kemudian kita akhirnya tidak mau bermakmum kepadanya. Kemarin Ramadan ada yang 11, ada yang lebih dari 11. Akhirnya kita tidak mau bermakmum kepadanya. Masjid anu 11 jauh pisan, motor eueuh bitu. Akhirnya mah salat sorangan di mah. Ya, itu karena keterbatasan ilmu. Nah, nanti akan kita pelajari mana urusan yang kaitannya dengan akidah, mana urusannya yang kaitan dengan fikih ya. Masa ini leungeun heula, lutut heula. Ada aing mah leungeun heula, maneh mah tuur heula. Geus moal salat jeung maneh. Gara-gara tuur jeung leungeun eta leungeun jeung tuur teh nyarita. Nah, aing nu disalahkeun. Nu salah teh saha? Maneh nu salah dalam memahami ilmunya gitu. Taib, barakallahu fikum. Itu saja sementara ya, inilah solusi dari Nabi ya, supaya kita terus mempelajari sunnah Nabi, mempelajari kebiasaan baik sunnah berfikirnya, beramalnya para sahabat, khususnya radhiyallahu anhum, mereka dari kalangan khulafaur rasyidin. Barakallahu fikum. Yang benar dari Allah, yang keliru dari diri saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.